Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah eh, menyediakan waktunya untuk hadir di acara pagi ini, gitu ya. Ya, monggo Pak Bah, mumpung sinyalnya Pak Bah masih kece. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita bisa kumpul, bisa ketemu ada 9.000 orang, 92 orang berkumpul dalam kesempatan yang insya Allah penuh keberkahan di waktu subuh. Mohon maaf kalau nanti suaranya agak kurang jelas nih, pagi-pagi ini hujan, ini suaranya agak, semoga aja nggak terganggu, nanti suaranya bisa tetap sampai dengan sebaik-baiknya. Ada Kang Ipul, ada Bu Feti, siapa lagi saya lihat? Saya ngeliat yang kelihatan mukanya aja sih. Mukanya ya. Oh banyak nih, ada Masya Allah 92 orang, banyak juga yang muncul. Bapak-bapaknya belum banyak muncul tapi ya. Saya di ada Pak Edil, ada Pak Edil. Ada Pak Edil. Iya, nanti Bu Palupi ada Bu Palupi, nanti jangan lupa ya, saya minta nodong sharing ya. Nodong ya. Insya Allah di pagi hari ini saya bukan dalam rangka mengajarin ya, tentu saja, karena insya Allah kita semua sudah sama-sama bergelut bersama-sama menapaki jalan ini, sama-sama kemudian menjadi para pejuang wakaf juga, para pejuang sosial sebagainya. Cuma mungkin di pagi hari ini karena diminta untuk sharing, saya ingin sedikit berbagi semangat dan motivasi, semoga bisa menguatkan saya pribadi dan kita semua. Teman-teman rahmat Allah SWT, alhamdulillah Allah SWT menjadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang kemudian memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh umat lainnya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kemudian dilebihkan untuk kita. Termasuk misalnya di antara keutamaan umat Islam adalah misalnya ada Lailatul Qadar gitu kan, kalau bulan Ramadan umat lain nggak dapat tuh. Umur kita pendek tapi kemudian ternyata ada kelebihan-kelebihan dalam waktu-waktunya. Kelebihan dalam berbagai hal amalan dan sebagainya. Izin saya share screen untuk semoga bisa lebih jelas nanti apa yang saya sampaikan. Karena ilmu saya masih ilmu di laptop, jadi belum di ilmu di sini sebentar. Saya agak lupa nih, udah lama nggak share screen. Baik, bismillah, saya mulai dengan ini. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk atau surat Tabarak, mungkin sebagian kita mengingatnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu apa? Di ayat keduanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, ini menarik sekali kemudian kalimatnya. Kok udah, insyaallah balik lagi tantangan harus. Kalau balik ke slide sebelumnya gimana sih? Saya kok agak lupa ya. Cepetan ini. Oh iya. Share screen-nya ini yang mana sih? Ya, temanya sebenarnya menjadikan peran pejuang wakaf sebagai amalan terbaik gitu kan. Bukan sebagai bagaimana kemudian menjadikan peran kita semua bersama-sama ini menjadi amalan terbaik atau amalan unggulan. Ikhwani wa akhwati rahimahullah, Ibu rahmatullahi wabarakatuh, Bapak juga, karena kita bergerak dalam salah satu peran kita gitu. Salah satu peran kita adalah di peran pejuang wakaf. Apakah memungkinkan bagi kita menjadikan ini sebagai amalan terbaik kita? Apakah kemudian ini hanya sekedar sebagai sebuah pemenuhan pemenuhan SU, ini mohon maaf jangan sampai ini terjadi gitu kan, atau hanya sebagai sekedar sebuah
mengejar komisi dan reward, atau memang kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah kebaikan yang harapannya ada nilai-nilai kelebihan di sana, ada nilai-nilai keberkahan di sana. Ini kalau kemudian kita salah melangkah, khawatirnya kemudian memang membuat kita cepat berhenti. Karena ya itu tadi, maknanya hanya sebagai sebuah pekerjaan biasa saja, bukan sebagai sebuah amal-amal unggulan, gitu. Sebagai sebuah amalan terbaik yang membuat kita kemudian mendapatkan kesempatan melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih dibanding itu. Nah, dalam surat Al-Mulk ayat 2 disebutkan, Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah SWT menciptakan kehidupan dan kematian itu, kematian dan kehidupan itulah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang disebutkan Allah SWT ini menarik kalimatnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa yang paling baik amalnya. Nah, ini menariknya adalah yang paling baik. Mungkin kalau bicara tentang paling banyak, bisa jadi kita, ini kalimatnya, lebih baik amalnya. Siapa yang paling ayyukum ahsanu amal. Kalau paling banyak bisa jadi mungkin banyak-banyakan amal, kita mungkin termasuk yang sedikit. Amal umurnya dikit, pendek gitu kan. Habis itu ya banyak iklannya gitu kan. Dan seterusnya. Tapi kemudian Allah mengatakan bukan masalah banyak-banyakan amal, tapi baik-baikan amal, yang paling baik amalnya. Maka kemudian ini ada kesempatan yang Allah berikan. Kalaupun mungkin amal kita tidak terlalu banyak banget, tapi itu jadi amal yang baik. Atau istilahnya disebut amal unggulan. Apakah kemudian semua yang kita kerjakan ini bisa menjadi amal unggulan atau tidak? Gitu. Amal terbaik atau tidak? Atau hanya sekedar amal yang kemudian pekerjaan saja yang kemudian hilang gitu kan? Nah itu bahaya. Nah ini ada juga penjelasan kenapa kemudian disebutkan Allah SWT tentang amal. Ini dalam kaidah bahasa Arab. Jadi bekerja itu ada dua kata di antara banyak kata-kata lain. Yang pertama adalah amala ya'malu. Yang kedua adalah fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu itu sama bekerja, melakukan. Amala ya'malu juga melakukan. Nah, ternyata menariknya dalam kaidah bahasa Arab menurut para ahli bahasa, kalimat amala itu artinya adalah pekerjaan yang kemudian diawasi. Kalau fa'ala itu pekerjaan yang nggak perlu diawasi, yang nggak perlu dinilai. Sedangkan amala itu adalah pekerjaan yang memang dinilai. Siapa yang menilai? Allah SWT. Maka kemudian ini pekerjaan kita seperti apa nilainya di hadapan Allah SWT. Apakah menjadi amal terbaik? Apa tidak? Balik ke tadi ya. Next ke kita lanjut. Nah, kok masih ada note? Apa landasannya? Nah, ini dalam peran kita sebagai pejuang wakaf sebenarnya berpadu dua peran. Kalau saya bilang begitu seperti itu ya. Yang pertama adalah ada peran situ peran dakwah, mengajak kepada kebaikan. Ada peran dakwah sekali lagi. Kemudian ada amalan wakaf sendiri adalah amalan yang sudah memang amal yang baik gitu. Jadi kita tuh mengajak orang kepada kebaikan. Mengajaknya sendiri adalah kebaikan. Mengajaknya kebaikan, melakukannya kebaikan. Jadi ketika kita menjadikan memaknai peran kita sebagai pejuang wakaf sebagai amal terbaik, insya Allah ini adalah sesuatu yang bukan tanpa dasar gitu. Kalau kita punya amal unggulan selama ini, mungkin ada teman-teman yang punya amal unggulannya selalu tahajud setiap malam, alhamdulillah. Ada yang punya amalan unggulan menjadi selalu tilawah misalnya satu hari satu juz. Ada yang amal unggulannya apa macam-macam beda-beda. Ada yang selalu berjamaah di masjid apapun yang terjadi, ada yang selalu menjaga wudhu dan seterusnya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu amalan unggulan kita kalau kemudian kita bisa menjadikan memaknai ini sebagai mengajak kepada kebaikan, mengajak melakukan amal-amal soleh, termasuk diantaranya adalah mengajak untuk melakukan amal jariah, amalan nge-freeze ya. Nge-freeze ya? Gak kedengeran, Pak? Halo? Udah, Pak. Tadi nge-freeze. Sudah, Pak, sudah kedengeran. Oke. Lanjut ya. Kok malah jadi saya nge jadi begini. Ya. Ini karena tadi main-main ini kayak main-main annotation ya.
Nah, jadi seperti itu. Ketika kita menjadikan amal unggulan karena mengajak kepada kebaikan dan amalan wakaf sendiri itu kebaikan yang luar biasa. Kita lanjut ke sedikit apa ya mungkin. Maka kemudian dakwah adalah sebagai amalan terbaik. Ini sudah kita pahami bersama. Ini sekedar mengingatkan kita kembali bahwasanya kemudian Allah SWT mengingatkan dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan." Dan barang siapakah, Allah bertanya tapi sekaligus menjawabnya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang menyeru kepada kebaikan dan kepada Allah SWT. Menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Dan mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang berserah diri. Ini dakwah, mengajak, mengingatkan. Memang kesannya kalau kita bicara ngajakin wakaf itu orang udah biasa sedekah. Apa iya? Apakah sudah semua orang terbiasa bersedekah? Saya sendiri ngerasa nggak semuanya kayak gitu. Mungkin masih ada orang-orang yang perlu diingatkan. Ada bisa jadi orang-orang yang kemudian dia belum tahu mau kemana menyalurkan hartanya. Nah, kalau kita kaitkan kemudian dalam kaitan dengan perintah untuk mengambil, ini tapi konteksnya dalam konteks zakat ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dia perintah Allah adalah ambil dari harta-harta mereka sedekah. Walaupun ayatnya sekali lagi sifatnya konteksnya zakat. Maka kemudian ketika para amil zakat itu mereka tugasnya adalah mengambil dan mereka benar-benar datang. Datangnya sampai menghitung kekayaannya dan sebagainya, kemudian dihitung, kemudian baru dibayar. Dalam makna yang lebih luas, ketika kita berperan sebagai orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada wakaf sedekah, sebenarnya kita kan juga sebenarnya sudah menjalankan proses datangnya. Datangnya gimana? Ambilnya gimana? Ketika ajakan-ajakan kita nyampai ke mereka melalui broadcast kita, wapri kita, apalagi sosial media kita, ini sudah nyampai peran khutnya, ambilnya. Jadi kita mengambil peran itu, di satu sisi kita mengambil, mengingatkan mereka agar kemudian sedekah-sedekah ini bisa tutahhiruhum, memberikan mereka membersihkan harta mereka. Jadi ada peran-peran di situ. Nah, ini ketika memaknai dakwah, mengajaknya sebagai dakwah. Jadi mengajak wakaf itu jangan dimaknai sempit. Ketika kita mengajak berwakaf, sekali lagi jangan dimaknai sebagai ajakan memenuhi slot semata. Jangan sampai kita memaknainya ajakan wakaf itu sebagai ajakan hanya sekedar biar segera terkumpul bukunya. Apalagi nauzubillah kalau ajakan itu hanya karena kita berniat, hanya ajakan kita karena memang hanya karena agar kemudian segera terkumpul, dapat komisi, dapat reward dan sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi seperti apa nanti kita bahas di bagian belakang. Kalau kemudian ternyata ada penyimpangan pergeseran niat itu seperti apa? Nah, ini harus kita luruskan, nanti kita bahas di bagian belakang. Tapi maknanya kemudian ajakan-ajakan kita ketika kita ngirim share, japri, broadcast, sosial media itu sebagai peran kita dalam melaksanakan salah satu tugas dakwah, mengajak kepada kebaikan. Nah, yang kedua adalah tentang sedekah jariah. Insya Allah sudah teman-teman semua sudah sangat paham dalil-dalilnya tentang keutamaan sedekah jariah yang kemudian dimaknai juga sebagai wakaf. Ada hadis-hadisnya yang insya Allah kita semua sudah sangat paham, itu sudah sering membaca, sudah sering, bahkan mungkin sering share-nya juga. Walaupun hanya sedekah sebiji kurma, ada kemudian dan seterusnya. Jadi memang berpadu dua hal yang kemudian itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang tidak ada habisnya. Nah, ini bagian intinya. Bagaimana kemudian kita menjadikan peran kita sebagai pejuang wakaf itu sebagai menjadi amalan terbaik. Nah, maka yang pertama diingatkan kembali. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Hafal semua insya Allah hadis ini. Hadis nomor 1 di hampir semua kitab hadis, hadisnya pasti innamal a'malu binniyat. Karena memang ini paling penting, dan niat itu adalah setengah dari agama. Kalau kemudian ada yang nggak beres dengan niatannya, ini bermasalah. Kemudian yang kedua adalah, ini hadis yang mungkin penting menjadi landasan kita. Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seseorang dari kalian bekerja, maka ya itqan,
profesional dalam pekerjaannya. Nah, ini mungkin menjadi titik tekan kalau ketika berbicara tentang menjadi amal terbaik itu, wakaf kita harus profesional loh. Nah, seperti apa kemudian profesional itu? Nah, itu yang menjadi titik tekan pemikiran kita bersama, bukan saya yang mikirkan sendiri gitu. Karena kemudian seperti ini. Kalau kita memaknai wakaf itu, mengajak wakaf itu hanya sekali lagi sebagai sekedar sebuah rutinitas, kayak pokoknya setiap Jumat share gitu, share aja udah gitu. Nggak ada rohnya, ya bisa jadi kita tidak dapat profesionalnya itu. Nah, sekarang kita bayangkan bagaimana kemudian dalam dunia nyata, mungkin teman-teman ada yang pernah ikut atau mungkin pernah tahu atau ada pernah bersentuhan dengan orang-orang yang bekerja di sisi voluntary. Mereka voluntary, misal di lembaga zakat, di lembaga kemanusiaan. Mereka itu kan amal-amal yang sifatnya sosial itu, yang kemudian mereka sifatnya adalah keterpanggilan itu, relawan itu bukan sekedar relawan ya, kalau boleh bilang. Karena saya pernah punya teman yang kemudian dia adalah relawan di salah satu lembaga rumah zakat dan sebagainya, namanya bukan rumah zakat, salah satu lembaga. Ternyata mereka punya target. Jadi nggak bisa namanya lembaga bekerja, melakukan amal, nggak punya target. Ini salah satu ciri profesional gitu. Karena nanti punya target itu kemudian berkaitan dengan kalau sekarang ada istilah KPI gitu ya, Key Performance Indicator. Indikator-indikator profesionalnya mana gitu. Ini apakah kemudian ini sekali lagi hanya pekerjaan-pekerjaan sampingan, iseng saja, daripada nggak ada kerjaan kita share gitu kan? Atau memang kita menjadikan peran ini sebagai peran yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, profesional ini ada indikator-indikatornya yang kemudian mungkin sangat banyak sekali kalau mau dibahas gitu. Tapi ini menjadi catatan kita bersama. Apakah kita punya target? Targetnya apa? Target-targetnya itu ada berapa? Kalau itu kan seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Teman-teman pasti sudah nggak asing dengan apa situs crowdfunding kitabisa.com misalnya. Kalau kita lihat seperti itu, masya Allah gitu ya. Walaupun itu dimiliki oleh non Muslim, kita bisa itu. Bagaimana kemudian mereka mengemas ajakan-ajakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, bantuan dan sebagainya itu dengan kemasan yang luar biasa bagusnya gitu. Ada videonya, ada foto-foto yang menariknya, ada narasi yang sangat luar biasa. Kemudian belum lagi bicara tentang bagaimana mereka menjadikan apa yang mereka lakukan itu sebagai apa namanya? Mereka pakai beriklan ya, pakai sponsorat gitu ya. Itu artinya benar-benar profesional dalam menggalang donasi itu dikerjakan dengan baik gitu. Step-stepnya itu kan kelihatan gitu. Saya pernah mencoba ikutan menggalang lewat Kitabisa, pengen masukin kampanye. Ternyata syaratnya banyak banget. Harus ngelengkapin KTP, terus kemudian harus ngasih foto terbaik, ini harus lengkap, Masya Allah. Itu menjadi pembelajaran bagi kita kalau kita ingin menjadi salah satu masuk kriteria itkon, profesional, ini profesional kita sampai mana gitu dalam menggerakkan, menjadikan wakaf itu sebagai amal terbaik kita. Mohon maaf, kalaupun mungkin teman-teman ada yang nggak bisa sama sekali menggunakan editing Canva dan sebagainya, tapi kan tetap harusnya kita bisa belajar sedikit-sedikit ya. Canva sebenarnya sudah memudahkan ya, walaupun mungkin belum bagus-bagus amat. Tapi setidaknya itu bisa memudahkan kita, sudah bisa menggerakkan, udah bisa menunjukkan bahwa kita berusaha untuk belajar menuju arah lebih profesional. Jangan cuma kemudian ajak share, kemudian nggak pernah ada foto-foto yang kemudian menggugah gitu. Itu misal salah satu ciri profesional. Nah, profesional juga memang idealnya punya target, sekali lagi punya target dan jangka waktu tertentu. Apa kalau standar manajemen smart gitu ya, spesifik, measurable gitu kan, spesifik, jelas, bisa diukur, ada timeline-nya. Nah kalau kita kemudian selama ini menggalang wakaf hanya ya sepenuhnya aja lah gitu kan, kapan aja penuh baru kita ini, atau kemudian kalau begitu udah penuh satu udah selesai. Bisa jadi target kita cuma pengen satu paket gitu misalnya, cuma satu lembaga. Apakah kita kalau ingin menjadikan peran kita sebagai pejuang wakaf sebagai peran-peran terbaik, maka tentu kita harus bahkan sebisa mungkin punya target jangka panjang. Jadi targetnya walaupun kita baru menggalang misal sekarang
sedang menggalang wakaf buku Ratu misal kepada lembaga A. Kita sebenarnya sudah berpikir lagi di belakang itu pengen setelah A lembaga B, setelah lembaga B lembaga C. Jadi membuat kita punya ada sesuatu yang dikejar gitu. Nah sekali lagi dikejarnya itu apa? Karena kita merasa punya target-target. Ya Allah pengen menghadirkan buku-buku keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya ke semakin banyak orang. Maka kita punya target itu. Kalau kita sekali lagi nggak punya target, ya mohon maaf mungkin bisa jadinya ya lambat-lambat saja gitu. Ya pelan. Ya karena kita sendiri nggak punya target. Kita sendiri nggak punya keinginan besar yang kemudian membuat Allah menjadikan kita mendapatkan hasil lebih besar. Ya sepenuhnya aja lah Pak Bah gitu. Kalau cukup kalau selesai 1 bulan, sebulan, selesai setahun, setahun gitu. Nah, nanti kalau terkait teknis itu hal lain karena ketika kita terkendala dengan hal-hal teknis, ketika kita punya target yang besar, kita akan melompati hal-hal teknis tentu saja. Aduh, kontak WA saya udah habis, udah saya broadcast semua gitu. Lah, emang nggak bisa nambah kontak? Itu masalah gitu kan. Masalahnya teknisnya itu udah banyak kelas-kelas yang bisa menyelesaikan nambah kontak WA, kontak Facebook dan sebagainya. Kontak WA udah di broadcast semua, udah dijabri semua, udah, nggak ada yang respon ya udah, gitu. Udah, habis itu berhenti, udah berhenti. Nah, Facebooknya udah dijabri semua, Messenger semua, udah belum, dicolekin semua belum? Nah, misal gitu kan. Atau kemudian IG-nya udah di DM semua belum? Belum. Nah, atau kemudian kalau semua ajakan-ajakan wapri kita nggak mengena, ini salah di mana? Apakah cara mengajak kita yang salah? Atau niatan kita yang salah? Atau doa kita yang kurang kencang. Nah, itu kan tetap kita evaluasi kalau kita memang mempunyai target. Nah, karena ingin menjadikan ini sebagai salah satu amalan, ladang amalan terbaik kita akan mengarahnya ke profesionalitas itu. Menjadikan kita kemudian tadi kepikiran terus ini apa salahnya, masalahnya di mana, kenapa kemudian tidak bergerak, kenapa kemudian tidak menarik dan sebagainya. Nah, syukur-syukur kalau kemudian teman-teman semua bisa mengarah ke, nah ini mungkin nggak bisa dipaksakan juga tapi ya, bikin rekening misalnya, salah satu saya berpikir ketika profesional itu salah satunya adalah rekening-rekening yang kita gunakan kalau menurut saya pribadi kalau bisa jangan rekening pribadi deh gitu. Karena mungkin ya tidak semua orang percaya dengan ketika kita menggalang rekening ke rekening pribadi. Kecuali yang sudah kenal betul dengan kita. Nah, kalaupun ke rekening pribadi memang PR-nya nanti adalah PR yang sifatnya bagaimana kita harus membangun brand yang begitu kuat. Ke rekening lembaga atau bukan, ketika rekening pribadi kita harus kuat brandingnya dengan sering share-nya dan sebagainya, memang buat orang percaya bahwasanya semua uang yang mereka kasih, yang mereka serahkan itu memang benar-benar dimanfaatkan kepada wakaf, tidak masuk ke rekening kita sama sekali. Mungkin boleh sekali-kali diupload bukti transfer rekening. Saya sering lihat siapa ya, beberapa penggiat sedekah-sedekah, Kang Andri Praditya ya, siapa itu ya? Itu yang sering ada apa gitu, ketika mereka menggunakan rekening pribadi pun mereka diposting rekening awal 0, setelah itu diposting perkembangan rekeningnya dan benar-benar setelah itu diposting lagi setelah selesai. Itu misalnya salah satunya, tinggal diedit saja nama-namanya biar nggak kelihatan misalnya gitu. Maka jangan dicampurkan rekening pribadinya. Atau kalau memang memungkinkan nanya ke bank terdekat, ini memang belum, tidak memaksa ya, tidak harus kemudian setelah itu berhenti galang wakaf karena belum di rekening khusus. Tapi ada beberapa bank yang memungkinkan untuk pakai nama QQ gitu kan. Dian Asih Purbani CQ wakaf buku. Ada beberapa bank yang memungkinkan untuk itu. Cuma memang harus nanya ke bank mana yang bisa. Terakhir dulu BSM bisa, nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak. BSM udah nggak ada lagi, udah jadi BSI ya. Atau kalau memang ini menjadi bahan pemikiran sebenarnya, tapi gimana teknisnya nanti. Kalau misal rekeningnya ke lembaga misal atas nama komunitas atau lembaga apa, bisa nggak ya? Tapi gimana caranya memisahkan antara uang pribadi, uang yang dari SLCA dengan SLCB, apa pakai kode? Kalau lembaga-lembaga kemanusiaan kayak gitu kan, 100.000 satu, berarti 100.000 satu ini misal kalau di esensi ini berarti SLC-nya siapa gitu, 100.000 dua. Gitu. Tapi kalau memang itu sulit ya nggak apa-apa, saya pikir nggak apa-apa, salah jalan aja dulu pakai rekening pribadi, tapi harus kuat brandingnya, harus kuat kemudian pelaporannya harus jelas, harus sering harus dimunculkan terus-menerus agar tidak ada syak dan wasangka. Nah, ikhwan wa akhwat rahimahullah, jam berapa sekarang? Masih ada 4 menit sebelum nanti diskusi saja. Mungkin seringkali masalahnya kemudian kembali ke masalah-masalah dasar yang sering berulang. Saya pikir itu sudah selesai sebenarnya. Ketika gimana kalau ada yang berkata A, B, C, D, E dan sebagainya yang kemudian membuat kita merasa agak lemah,
ya jualan buku, hanya ngelarisin dagangan dan sebagainya. Saya pikir itu secara teknis sudah dibahas secara lengkap oleh Ustadz Ardiansyah gitu ya, di materi-materi mereka, di materi beliau di apa namanya, yang dibikin oleh SDI waktu itu. Tapi kemudian sekarang tinggal poinnya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri gitu kan. Karena kan kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain. Ya kalau mau dengerin nyinyiran orang nggak akan habisnya. Bahkan sekelas Ustadz Adi Hidayat saja nyinyirinnya luar biasa gitu. Apalagi kita, apa sih arti bahtiar gitu. Aduh siapa? Jangan-jangan pakai untuk belanja gitu. Ya tapi emang tadi kalau kita belajar dari kasus Ustadz Adi Hidayat terakhir, yang kemudian Ustadz Adi Hidayat bisa menunjukkan semua bukti-buktinya, bisa semua itu. Kita kalau ada yang nyinyir sama kita bisa nggak kayak gitu? Kalau ada yang nanya, ada yang kemudian ini, bisa nggak kita kemudian menunjukkan bahwa emang kita ini benar gitu, gitu ya. Kita mau benar-benar menggalangnya benar, menyelesaikan, karena kita transparan dan sebagainya, memang bisa jadi mungkin agak lemah sisi itu kalau kemudian tidak terlalu strict, tidak terlalu baik dalam pencatatan. Maka kemudian profesional itu kan salah satunya pencatatannya juga harus baik gitu. Jangan kemudian karena sama-sama teman kita nggak pernah laporan, karena sama-sama teman kita nggak pernah memberikan update. Nah, maka sebaik mungkin juga bahwasanya kemudian agar orang percaya bahwasanya wakaf itu bermanfaat, jangan cuma share informasi setelah alhamdulillah buku wakaf sudah tertunaikan kepada lembaga ABCDE. Setelah itu kita nggak pernah tahu lagi lembaga itu apakah masih pakai bukunya apa enggak, kita nggak pernah nanya, kita nggak pernah dapat fotonya, kita nggak pernah upload fotonya, kita nggak tahu lagi manfaatnya seperti apa. Oke lah, mungkin di masa pandemi bisa jadi agak berkurang, tapi setelah itu nanti jangan sampai kemudian lewat. Katanya profesional, harus ada sales after service-nya dong gitu kan. Nah, termasuk di antara bicara tentang profesional kan adalah melayani dengan hati. Wah, melayani dengan hati. Ketika kita mendapatkan bukti transfer wakaf, setelah itu kan biasanya kita akan membalas. Nah, ini pertanyaannya untuk saya sendiri ya, bukan untuk teman-teman. Ketika kita membalas teman-teman kita yang bersedekah berwakaf, kemudian kita mendoakan, apakah itu hanya sekedar copy paste karena udah bikin template, terima kasih atas wakafnya, semoga berkah, lalala. Atau kemudian ketika kita share itu, kita balas itu juga dengan doa terbaik beneran. Kayak gitu ya. Karena mungkin bisa jadi kita udah punya template balasan wakaf gitu ya. Terima kasih Bu, kita tinggal ganti nama terus kemudian kirim. Apakah cuma sekedar copy paste template doa atau kemudian kita beneran mendoakan? Itu pasti beda. Ini bicara tentang profesional dalam amal. Apakah setelah itu kita bawa beneran namanya dalam doa kita atau kemudian cuma doa di WA? Beda doa di WA sama doa beneran kan gitu kan. Ini juga menjadi penting agar kemudian apa? Ada keterkaitan antara hubungan kita dengan para wakif dengan Allah SWT yang benar-benar kita pertanggungjawabkan. Doanya benar-benar doa beneran gitu ya. Kita bawa doa-doa nama-nama mereka. Ataupun kalau kemudian saking banyaknya kita doakan secara umum, ya Allah berikanlah, doakannya dalam sholat kita misalnya atau dalam apa gitu. Nah, ini kita doakan apa tidak? Itu menjadi penting juga. Jangan sampai kemudian karena lagi sibuk. Nah, ini juga buat teman-teman yang mungkin bisa jadi sibuk hari Jumat biasanya sampai nggak sempat lihat grup utama karena lagi ini. Karena saking sibuknya banyak kita share langsung kita copy paste. Ya kalau saran saya kalau memang seperti itu secara teknis ya jangan dibalas dulu, biarin dulu, diendapkan dulu. Nanti begitu kita sudah dalam kondisi terbaik, mungkin sudah berwudu gitu kan, atau dalam apa kita balas satu-satu ambil doain, benar-benar doain dengan penuh ketulusan itu misalnya, agar kemudian apa sekali lagi menjadi amal-amal yang profesional, amalan unggulan. Jadi kemudian menjadikan peran kita sebagai pejuang wakaf itu bukan sekedar peran-peran yang sifatnya memenuhi target, apalagi mau memenuhi target reward kambing embek gitu di promo ini. Tapi jangan itu gitu, beyond that, harus di atas itu. Gitu. Jadikan ini sebagai salah satu wasilah, salah satu cara kita mendapatkan amal terbaik. Karena alhamdulillah ada kesempatan ini bagi kita untuk bisa menjadikannya sebagai amalan terbaik ketika kita itkon, komitmen, profesional, serius gitu kan, ngoyo gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapatkan kesempatan untuk menjadikan peran kita sebagai pejuang wakaf ini sebagai salah satu amalan-amalan terbaik di antara pintu amalan-amalan lainnya.
Itu saja mungkin sebagai pengantar, Madi. Silakan setelah ini saya kembalikan kepada Madian, nanti bisa kita diskusi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom chat, nanti kita bisa ngobrol. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang benar adalah semata asal pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bah atas materinya luar biasa. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic, menanyakan langsung. Ya, gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian. Monggo, boleh, Waalaikumsalam. Boleh sharing, tapi maaf nih nggak buka video ya, maaf ya, banget. Nggak apa-apa. Lagi di dapur. Mbak mau sharing aja. Tadi Pak Bas kan, Pak Bah kan mengemukakan tentang sebaiknya menggunakan rekening terpisah gitu, kayak rekening lembaga dan sebagainya. Nah, kebetulan sharing aja ya Mbak, kebetulan monggo, Bu. Tim saya itu di Koin itu udah punya rekening wakaf Mbak, khusus namanya rekening wakaf, rekening duta wakaf komplit gitu. Jadi emang kita berusaha untuk memiliki rekening yang berbeda. Jadi teman-teman di tim saya itu sepakat untuk membuat rekening wakaf, dan ngurusnya itu sebetulnya ya gampang-gampang sulit sih teman-teman, tapi bisa kok diurus. Bilang kalau biasanya bank itu kan minta kayak pembuatan lembaga harus ada akte notaris ya, lembaga, ada akte notaris dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa meyakinkan pihak bank bahwa kita komunitas gitu, yang nggak perlu harus ke notaris, tapi insya Allah karena kita memilih jalan yang ya istilahnya berhati-hati gitu, berhati-hati. Jadi insya Allah mereka juga paham gitu. Jadi tapi memang membuatnya harus ada ADART dan sebagainya. Misalnya kayak SNC kan besar gitu ya. Mungkin ya memang bisa pakai apa Mbak Dian gitu, atau sekarang kan terpecah dua, bisa pakai masing-masing gitu. Itu misalnya. Jadi sebetulnya ngurusnya itu nggak sulit-sulit amat kok. Hanya butuh apa ya, memang butuh sedikit perjuangan gitu untuk meyakinkan untuk meyakinkan pihak banknya, meyakinkan kan kita harus ke kelurahan, ke kecamatan gitu. Jadi untuk meyakinkan mereka bahwa kita benar-benar bermaksud baik gitu, untuk kehati-hatian dan untuk kelurusan gitu. Jadi insya Allah gampang. Nah itu yang saya alami untuk mengurus sebuah rekening wakaf gitu. Tapi bisa kok kalau teman-teman mau berjuang, ini hanya sharing aja. Jadi kebetulan kami memang punya nomor rekening nomor rekening terpisah. Jadi khusus wakaf aja. Cuman memang transaksinya juga harus hanya seputar wakaf, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan di rekening itu ada 2 nama gitu, harus ada 2 minimal gitu. Jadi nanti ketika kalau narik itu harus 2 orang tersebut ya Bu, kalau narik manual atau narik itu ya? Ya enggak juga harus 2, tetap boleh 1, asalkan yang 1 ini memberikan tanggung jawab dan kuasa di atas materai ya, kuasa di atas materai gitu Mbak. Ya memang agak sedikit ribet, tapi jika memang untuk satu kehati-hatian ya nggak ada salahnya gitu. Tapi jadi nanti transaksinya itu hanya ke Sigma aja Mbak. Jadi uang masuk langsung ke Sigma, nanti diproses langsung ke Sigma gitu. Uang masuk ke rekening wakaf semua. Nanti memang ditandai juga, karena kan teman-teman banyak nih yang menggalang gitu. Misalnya nomor 1 itu siapa, nomor 2 siapa, sampai nomor berapa gitu. Jadi nanti kalau masuk tuh kita print out atau kita lihat di rekening korannya, nah itu ketahuan, ketahuan kok ini punya siapa, ketahuan gitu. Dan si SLC juga melampirkan bukti, nih buktinya gitu, di cross check kan, ya ketahuan akan sama gitu, dan transaksinya hanya ke Sigma.
hanya Oke. ke Sigma aja, nggak bisa kemana-mana. Bisa ke lembaga, maksudnya misalnya beli buku yang lain bisa, asalkan ya Hmm. karena itu wakaf buku, Pokoknya ya buat udah. wakaf ya Bu ya, buat wakaf buku ya. Iya, gitu. Itu aja Terus sharing dari Bu saya, Bu Mbak Bu Din. Bu Nuryani, ini saya nanya lagi lanjut masalah teknis ya. Jadi teman-teman koin yang ada di grup Ibu itu ketika mereka sedang menggalang dana wakaf, rekeningnya sama semua ya Bu? Rekening tadi Iya, yang dibuka iya, sama Bu duta. Nuryani. Nanti kemudian masing-masing SLC punya nomor punggung ya, nomor unik. Jadi Iya, ketika misalnya dari Bu Nuryani ada tambahan kode misalnya iya, 1 perak di belakangnya iya, gitu. Jadi iya, dengan begitu lebih memudahkan untuk men-trace itu dari siapa, iya, itu hasil betul. dari wakifnya siapa gitu ya, SLC siapa Iya, gitu ya Bu. betul. Iya, Oke. gitu. Berarti nanti juga ketika misalnya dari yang kodenya atas nama Bu Nuryani, misalnya totalnya setelah dihitung-hitung ada 3 juta ya, itu berarti itu ketika ngomongin ke closingan ya, ini ke arah closingan, Iya, ya itu berarti closingannya Bu Nuryani ada dana sebesar 3 juta, monggo terserah iya, nanti Bu Nuryani iya, betul. memberikan produk Iya, apa. Oke. betul Mbak. Jadi nanti diproses masing-masing teman-teman SLC juga. Misalnya Mhm. terkumpul, ternyata SLC A terkumpul, ini 4 juta bisa untuk berapa buku nih. Mereka proses bukunya ini lembaganya juga udah harus jelas. Lembaganya ini gitu. Nah, langsung mereka proses masuk ke kantor. Saya cuma yang mentransfer doang lewat rekening Duta Wakaf itu gitu. Jadi saya ke bank membawa AJB-nya teman-teman yang sudah dikirim ke saya tulis itu transaksi transfer gitu ya ke PT Sigma gitu ya, nanti udah langsung masuk ke Sigma, langsung bisa diproses ya balik ke SLC-nya masing-masing, bukan ke saya juga. Jadi saya cuma tugasnya karena di rekening itu nama saya dan nama Bunda Sulihati ya, yang dekat sama saya di sini ya. Ya akhirnya kita yang ngurus gitu. Nah, selesai transaksi ke Sigma ya udah masuk ke teman-teman gitu. Jadi Seperti nanti itu, Mbak. Bu Nuryani dan tadi Bu Sulihati itu dengan keikhlasan Ibu berdua yang bantuin ngecek-ngecek ya, ini uang dari siapa aja, kekumpul berapa, ke rekap Iya, berapa gitu ya Bu ya. betul. Oke. Sebetulnya harus ada bagian pencatatan gitu ya. Harus ada bagian bendahara misalnya. Bu Nur ini jadi saya cuma ke banknya doang, mentransfer doang gitu. Jadi mereka udah mencatat, ada yang bagian pencatatan gitu. Jadi udah dicatat Bu Nur ini punya SLC ini sekian, SLC ini sekian, SLC ini sekian gitu. Saya cuman diproses misalnya diproses, oke, saya cuman ke bank untuk mentransfer doang karena pakai nama saya kan sama namanya Bu Sulihati gitu. Ibu Tapi saya pun nggak buka bisa. rekeningnya di bank apa Bu? Buka Saya di rekeningnya. BSI, Bank Oh di Syariah BSI. Indonesia, ya dulu BSM. Dulu di Saya BSM ya. juga nggak bisa Mbak menarik secara pribadi, nggak Pribadi. bisa karena Oke. harus ada tanda Harus tangannya pokoknya satu harus lagi. dua ya, harus ada dua tanda Dua, tangan ya. Oke. iya. Jadi nggak bisa kita ngutak-ngutik sendiri, nggak bisa. Jadi tetap itu banknya juga taunya itu ke wakaf buku, taunya itu nggak bisa selain itu. Gitu, iya. Dan itu aja. komitmennya Bu, itu harus ketika kan tadi kalau kata Bu Nuryani bilang mau buku apa aja boleh gitu. Apakah artinya kesepakatannya itu nggak buku Sigma juga nggak masalah atau gimana Bu? Atau harus buku Ya Sigma? tergantung teman-teman, tapi kan karena kita memang Sigma, ya udah selama ini ya cuma Sigma aja Ya. gitu. Belum Asalkan pernah ada pokoknya kasus wakaf belum buku. pernah ada kasus aku kayaknya lagi nggak pengen buku Sigma nih gitu. Tapi ini masuknya rekening yang tadi dibentuk sama istilahnya teman-teman Ibu di koin kan ya. Belum ada Ya. kasus ya Bu. Aku pengen buku yang lain deh, Belum karena belum kita ya. memang kesepakatan awal emang untuk Sigma, Sigma ya. jadi ya nggak kemana-mana Nggak gitu. kemana-mana ya. Jadi intinya banknya itu tahunya pokoknya itu untuk rekening wakaf gitu, wakaf buku gitu, wakaf buku. Jadi gini, kalau ada overnading gini, jadi misalnya teman-teman ingin memberikan para wakif itu buku hadiah. Nah, Teh Kiki itu kan punya banyak buku retail ya, kecil-kecil yang murah-murah gitu ya. Nah, itu
bisa ke Teh Kiki dengan catatan Teh Kiki punya penerbitan juga kan namanya Mastaka Publish. Nah, dengan catatan Mastaka Publish jadi banknya tahu gitu. Itu pun cuma sekali karena mau membeli hadiah ya untuk para wakif gitu. Itu aja sih, Mbak. Bu, ini ada yang tanya mungkin nanti Bu Nuryani sama Pak Bah bisa bantu jawab juga. Kalau pakai rekening wakaf buku QQ Fulanah gitu, bisa nggak ya Pak Bah atau Bu Nuryani? Pengurusannya itu lebih praktis daripada bikin rekening atas nama komunitas atau gimana Bu? QQ. Kalau QQ. QQ itu kan rekening pribadi tetap aja masih rekening pribadi. Iya, kalau QQ. Jadi tetap rekening pribadi gitu. Boleh mau diapain aja juga boleh kalau rekening pribadi QQ itu. Setahu saya ya di bank ya. Tapi kalau rekening wakaf khusus nggak bisa diapa-apain gitu kecuali memang untuk wakaf buku gitu. Itu jadi kan kemarin teman-teman maunya ya rekening terpisah, bukan pribadi gitu, bukan yang QQ gitu. Merepotkan juga yang punya rekening kalau QQ kan harus yang punya rekening yang ngurus semuanya gitu, agak merepotkan yang punya rekening jadi juga nanti terseret-seret juga yang punya rekening. Gitu. Ya, tapi kecuali ikhlas ya yang punya rekening ya sudah nggak apa-apa, ya wis nggak apa-apa gitu. Kalau ini kan rekening wakaf itu kan ikhlasnya saya untuk mengurusi itu aja sih gitu, tapi kan nggak seret-seret rekening pribadi gitu. Itu aja perbedaannya gitu. Teman-teman semangat aja ngurus rekening wakaf, memang mungkin agak sedikit butuh perjuangan tapi tidak ada yang tidak mungkin kan, seperti Pak Bah tadi sarankan gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak Bah udah punya belum? Oh, Pak Bah banyak makanya Pak Bah monggo Pak Bah. Masya Allah, jazakumullah sharingnya Bu Nur. Memang saya barusan mengecek nanya ke teman yang jadi kepala cabang di bank. Dahulu memang bisa menggunakan nama misal Bahtiar QQ wakaf buku atau sebaliknya wakaf buku QQ Bahtiar. Tapi ternyata dengan aturan terbaru dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sekarang tidak diperkenankan lagi menggunakan nama rekening pribadi QQ apapun, gitu ya. QQ wakaf pesantren, QQ wakaf masjid, tidak bisa. Itu yang terbaru. Jadi memang beberapa waktu lalu bisa, saya ingat ada Meta di Esensi yang sering pakai kayak gitu. Cuman sekarang udah nggak bisa. Yang masih jalan sih mungkin udah jalan gitu ya. Tapi yang bikin baru nggak bisa. Nah, terkait dengan rekening wakaf memang tadi itu salah satu jalan terbaik, tapi memang agak ribet gitu ya. Maka saya tadi sampaikan kalau memang kita tidak bisa menggunakan rekening atas nama lembaga karena saya paham seperti apa ribetnya rekening atas nama lembaga karena sering ngurus gitu kan. Ya, nggak masalah pakai rekening pribadi, tapi kemudian kita harus mendeklar, gitu ya, jelaskan bahwa ini rekening khusus, tidak saya gunakan untuk apapun. Gitu. Nah, jadi mungkin itu perlu karena kita bermain-main di sosial media, teman-teman semua, sampaikan secara semacam misal di album khusus tentang wakaf, sampaikan rekening ini rekening saya pribadi, tapi tidak saya gunakan untuk transaksi apapun di luar wakaf. Jadi kita harus kuat di situ, harus dijelaskan itu. Tadi saya ceritakan, misal siapa tadi yang sedekah Jumat, Kang Andri Raditya itu, dia posting foto rekeningnya, ini sudah dikosongkan full kecuali tinggal sisa 100.000 karena untuk administrasi jangan sampai mati gitu kan. Setelah itu diposting terus rekeningnya, benar-benar tidak ada yang ditutup-tutupin kecuali nama mungkin ya, karena nama pengirim kan agak nggak enak bagi sebagian orang. Nggak masalah, karena jangan sampai juga nanti karena semangatnya pengen terstruktur, akhirnya malah merepotkan. Karena memang ke bank tuh pasti ada ART, ditanyain ada ART, ke kelurahan, kecamatan, dan mungkin tidak semua komunitas siap dengan itu harus untuk meyakinkan gitu. Tinggal teman-teman pilih itu sudah masuk Pak. Mohon maaf tadi ya, Pak. Keluar tiba-tiba. Oke, jadi memang mungkin ini seperti ini. Sambil jalan, kalau emang komunitas mau ngurus, alhamdulillah sambil jalan. Tapi kalau memang belum bisa, jangan dipaksakan juga, membuat kita berhenti bergerak gitu kan. Tinggal komitmen kita dan bagaimana kita memisahkan itu maka pembukuan itu menjadi penting gitu kan. Karena emang saya paham Bu Nuryani mungkin
bisa mengurus itu, tapi yang lain nggak tahu nih. Apalagi kalau komunitas tersebar di Iya, mana-mana. memang Gitu. begitu Pak Bas. Mungkin saya bisa, mungkin yang lain juga Iya. berat. Emang berat sih, agak sedikit ribet ya, agak sedikit butuh perjuangan aja. Meyakinkan juga Pak Bas, sama meyakinkan petugas banknya, meyakinkan lembaga kelurahan, kecamatan. Emang butuh ini meyakinkan, apalagi kalau kita nggak dikenal ya, gitu. Memang Ya. di situ perjuangan ya. Nah itu kembali ke teman-teman aja ya Pak Bas ya. Iya, betul. Jadi kalau Bu Nuryani ini kemarin cerita beliau ada akses Pak Bah ke kelurahan karena dulu kader PKK ya. Jadi ketika pokoknya ngurus-ngurus di bagian Nah, kemudian kemarin ketika ke bank, memang di grup gitu ya, apalagi sama petugas bank, akhirnya petugas banknya kayaknya nyerah dengan kegigihan Bu Nuryani. Iya, sedikit ngancem, kan saya berniat kepala kantornya ya, tadinya ke customer service-nya nggak mempan gitu. Saya pokoknya saya pengen ketemu sama kepala cabang ini, manajernya, saya bilang gitu. Bu, tapi pokoknya saya pengen ketemu Mbak, tolong ketemukan saya. Ketika ketemu lebih mudah ngomong sama atasannya memang. Karena pembuat kan keputusan ada di sana. Ya, betul. Akhirnya ketika saya bilang, Pak, kalau gitu Bapak dosa yang tanggung ya, saya sudah berniat baik nih. Takut juga rupanya. Melanjutkan, ada beberapa pertanyaan lain. Ada pertanyaan, bagaimana semangat menggalang wakaf kadang-kadang suka belok untuk ngejar komisi. Baik. Iya, itu begitulah. betul, Pak Bas. Kalau niat itu juga memang tidak pertanyaan pernah. saya, Pak Bas. Niat itu memang tidak pernah berhenti hanya di awal gitu kan. Maka gimana cara ngontrol? Ya memang harus berhenti sejenak. Niatnya di awal bagus, nanti di tengah-tengah belok. Setelah selesai balik lagi. Setelah selesai sudah kumpul, muncul lagi niatnya berubah dan sebagainya. Ya, cara terbaiknya memang satu, berhenti sejenak. Tapi bukan berhenti galang wakaf ya. Tapi artinya gini, seperti ini. Ketika kita ngerasa ada sesuatu yang ngerasa evaluasi diri ya Pak ya. Evaluasi diri, ketika arahnya udah kok saya jadi kayak gini ya, kenapa ya? Kok saya jadi ngejar komisi kayaknya ya? Kok saya jadi kayak ngejar reward ya? Berhenti sejenak kita. Ambil wudhu, kalau lagi halangan sebagian kan zikir, kalau enggak bisa baca Quran, sholat. Bener nggak kita niat kita luruskan lagi, kita minta kepada Allah, karena bisa meluruskan hati kita. Selain kita sendiri, tentu saja Allah SWT yang menggerakkan hati kita. Ya Allah, luruskan niat saya kembali, ya Allah, gitu. Ikhlaskan niat saya kembali, karena sekali lagi kalau kita sambil kita nakut-nakutin diri sendiri ya gitu. Nah, ya Allah, wahai hati gitu kan. Kalau niat saya cuma untuk dapat reward, capek saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Reward paling 600. Nah, monggo Pak Bah tuh. Mengingatkan diri kita sendiri. Kalau niat saya cuma ini, ya sebentar juga habis 600.000 gitu kan kalau dapat komisi WBAC ya. Paling gede segitu, habis itu hilang, habis nggak dapat pahala. Gitu. Nah, kita yang harus bolak-balik ngingetin, karena emang balik-balik ke kita lagi. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, kita bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita ngerasa agak lemah, agak melenceng-melenceng, ya kita kebalikin. Yes. Kita minta tolong kepada Allah, doa ya Allah gitu. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik gitu kan. Allahumma tsabbit qalbi ala taatik. Ya muqallibal qulub dan seterusnya. Artinya, wahai Allah yang bolak-balikkan hati, tolong ya Allah, bantu kami agar kami niatnya bisa ikhlas gitu. Agar niat kami bisa lurus. Nah, kalau bahasa lain ada istilahnya meluaskan niat, itu juga bisa. Oke, niat pertama adalah karena Allah, niat selanjutnya adalah kemudian niat diluaskan agar kemudian niatnya adalah untuk menghasilkan keberkahan, A, B, C, D, dan seterusnya. Itu mungkin bisa jadi pilihan. Nah, itu tentang niat. Ya. Pak Bah, ini melanjut pertanyaan yang ada di chat ya. Kan tadi niat ya, balikan lagi kembali niatnya. Kalau gitu, kalau kita ternyata kan kalau kemarin dari keterangan yang Ustadz Adrian ya wakaf komisi dari wakaf itu sebenarnya nggak masalah kan kalau kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi kita, tidak dikembalikan lagi untuk wakaf gitu. Nah, kalau misalnya kita yang mengambil memang komisi dari wakaf itu dipakai untuk kepentingan pribadi kita karena memang kita membutuhkan, apakah itu jadi membelokkan niat kita atau gimana?
Saya pikir tidak. Karena itu adalah bagian dari bonus yang Allah berikan. Tapi kalau dari awal niatnya hanya dan tanda kutip hanya pengen ini karena pengen dapat komisi, nah itu menjadi pertanyaan gitu. Tapi kalau emang ada niatan lain, pertama kan niat itu kan bisa beriringan gitu ya. Apalagi untuk amal-amal yang nggak bisa itu kan kalau amal yang wajib, yang niat sholat zuhur ya harus sholat zuhur, nggak bisa dengan niat sholat lain gitu kan. Tapi kalau niat kebaikan itu bisa A, B, C, D, E. Tapi tadi pertama niatnya ya Allah, ini niat karena Allah pengen menggerakkan orang untuk pengen mengajak orang untuk berbuat baik. Niat agar kemudian kebaikan ini bisa menular. Niat agar kemudian nanti buku-buku ini bisa hadir untuk anak-anak ini A, B, C, D agar kemudian dapat manfaat. Itu kan udah niat-niat yang baik-baik semua kan. Nah, kalau kemudian ya Allah saya dapat komisi, saya gunakan, saya niatkan untuk kemudian memberikan nafkah untuk diri saya dan keluarga, itu juga kebaikan kan. Kalau kecuali niat nih Allah pengen dapat duit banyak. Niat benar kata Pak Bah ya, gitu ya. Terus saya juga manusia, artinya gini, secara fitrah manusia itu memang terkait dengan hawa nafsu, terus ya yang pasti setan itu selalu lah ya menggoda umatnya ya. Dan justru awalnya juga gitu ya, jadi banyak kebetulan saya sama teman-teman Gentara diminta PPT itu untuk ayolah kita bareng-bareng, maksudnya satu grup, ada grup khusus wakaf, dan ini alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan lah istiqomah gitu. Dan apa tadi, kalau itu niatnya kebaikan gitu, kalau sekarang misalnya saya orang awam sekali gitu ya, jadi misalnya tadi Pak Bah meluruskan niat segala macam gitu, ya itu benar gitu. Terus yang kedua adalah saya tuh hanya berpikir gini, yang akan berbahagia sekali ketika kita bisa membantu orang lain. Sebelum kan sudah dikatakan ya bahwasannya adalah ketika kita membantu orang lain gitu ya, sebelum itu kalau nggak salah Ibnu Qayyim ya berkata bahwasannya seandainya orang itu tahu yang bersedekah gitu, mengetahui bahwasannya sedekahnya itu sampai di tangan Allah sebelum di tangan orang yang menerimanya, sungguh kenikmatan memberi lebih besar daripada kenikmatan menerima. Jadi saya pun maksudnya gini, sebelum saya mengajak orang lain, jadi saya berpikir alangkah indahnya, nikmat gitu ya ketika kita bisa memberi gitu, memberi walaupun itu seberapa pun itu gitu. Jadi apa yang saya mau beri kalau saya sendiri nggak dapat komisi, ngomong gitu aja lah gitu. Jadi kalau berbicara tadi kayaknya hadis nomor 1, terus tadi segala macam ya, itu mah udah jelas gitu dalil-dalilnya. Dan sekarang saya orang awam gitu, gimana saya mau memberi gitu kalau saya sendiri nggak punya. Nah itu, terus saya juga melihat apalagi masa pandemi gitu ya, kalau misalkan teman kita berbicara, saya bersyukur masih bisa makan, masih bisa menghirup udara gitu. Kemarin teman saya meninggal itu gara-gara ya Allah gitu ya, sampai butuh oksigen aja susah gitu, butuh oksigen aja susah. Jadi artinya bersyukurlah kita gitu, bagaimana kita bisa memberikan manfaat, walaupun akan memberikan tabung oksigen atau meminjamkan tabung oksigen, mengisi tabung oksigen, itu kan juga butuh dana real ya. Butuh dana ya. Nah itu gitu, jadi saya berpikir itu suami memberi itu kan juga harus izinnya. Tapi kalau misalkan kita dapat komisi, terus kita punya kesepakatan sama suami, ini mau digunakan apa aja, silakan gitu kan. Jadi artinya, masya Allah gitu ya. Kalau saya berpikirnya gitu, dan makanya tadi benar kata Pak Bas, secara profesional itu pengalaman saya adalah saya harus punya target. Tahun ini target zakatnya berapa? Tahun ini sodako saya berapa? Targetnya dari zakat ya Mbak Parupi ya, bikin target zakat berapa, mau sodako berapa, dan memang itu didapatnya dari dananya didapat dari hasil Bapak Lupi komisi dari menyediakan meluaskan kebermanfaatan lewat gerakan wakaf yang Bapak Lupi ini ya Mbak ya. Benar, jadi misalkan saya punya zakat, tahun saya harus zakat 7 juta gitu. Oh berarti kalau misalkan ini saya tuh gedeg gitu kalau misalkan orang-orang saya nggak kepikir mau ngajakin wakaf orang, sementara saya juga punya target zakat gitu. Dan saya bilang manajemen ini harus diluruskan lagi. Ini tiap bulan kita harus punya target, misalkan target saya sebulan harus
punya zakat misalnya 700.000, berarti saya harus mengclosingkan berapa. Nah itu juga memotivasi saya gitu ya. Jadi bukan hanya memikirkan misalkan SU terus dapat komisi sekian, tapi yang dibayangkan adalah saya butuh zakat, saya butuh zakat. Kenapa? Karena itulah yang menjadi kendaraan kita, gitu kan? Nah, udahlah gitu. Kalau misalkan tadi dibilang dalilnya ini itu benar gitu. Tapi ketika saya merasakan itu sebuah kebutuhan, namanya kebutuhan kita memang harus ya. Gitu. Jadi bukan sebuah kewajiban. Di zakat itu butuh, bukan wajib. Jadi kalau udah merasa butuh, insya Allah gitu, semua itu akan mudahkan. Karena zakat itu juga berbanding lurus dengan besarnya penghasilan kita ya, kan? 2,5% ya. Semakin besar komisi yang kita dapatkan gitu ya, semakin besar kita closing produk-produk SDI gitu ya, dapat komisi dari SDI, maka semakin besar pula lah zakat kita gitu ya, Bapak Lutfi ya. Benar Mbak Dian. Jadi makanya nggak usah maaf ya, jadi jangan baperan lah bahasanya, nggak usah baper gitu. Saya mau nanti kalau komisi kita mau membuat niat kita berubah, udah justru itu yang harus bilangnya kata Ustadz Ardiansa, justru itu antum ketika berpikir masalah ketika saya punya komisi terus saya berubah, nah justru itu yang dipertimbangkan lagi. Nah, gitu. Jadi kalau ketika kita benar pemasukan lebih, maka pengeluaran juga lebih di zakatnya. Jadi zakat itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi sekali lagi kebutuhan. Dan saya baru-baru ini juga, saya Masya Allah ya, punya teman itu sakit kanker, dan tiap bulan itu zakatnya sebulan 1 juta. Tanya ke wakaf saya, yang saya ajak itu wakaf buku ini. Jadi, setiap tanggal 25. Terus saya bilang gini, Dek, itu kan udah nggak dapat penghasilan, nggak dapat, maksudnya nggak bekerja gitu ya. Ternyata Masya Allah ya, dia sudah memikirkan ketika dia banyak uangnya, dia punya investasi, jadi dia menanamkan ke orang-orang. Kenapa? Untuk apa? Yaitu ketika gua nggak bisa lagi kerja, tapi tetap uang-uang itu terus mengalir. Jadi uang-uang yang diinvestasikan itu dibuat zakat. Masya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Ini seminggu kemarin tuh meninggal dunia kanker ya. Ya. Jadi dari Bapak Lutfi tadi, saya bisa sedikit ngambil kesimpulan bahwa dengan komisi kita bisa meluaskan kebermanfaatan. Ya bukan Teh. Jadi komisi kita itu kita pakai untuk meluaskan kebermanfaatan kita, menambah zakat kita, menambah sedekah jariah kita bisa bantu teman-teman kita yang sedang sakit gitu ya Teh Lutfi ya, Bapak Lutfi ya gitu ya. Dari komisi yang didapatkan, dan kita nggak perlu ngaduk-ngaduk rezeki dari suami gitu, karena itu tetap menjadi hak keluarga, dan karena kita diberikan kelapangan rezeki, punya rezeki lain dari komisi di SDI, itulah yang digunakan oleh Bapak Lutfi untuk Bapak Lutfi meluaskan kebermanfaatan ya, meluaskan kebaikan nih gitu ya. Benar. Terus yang berikutnya juga, pasti nanti suatu saat tiba-tiba ada yang dapat, Mbak, saya sih, coba apa perasaan Anda semua ketika tidak bisa membantu? Bilangnya, dari kemarin belum makan. Bayangkan coba. Tapi ketika kita punya, langsung kan, ada rekening yang bisa dihubungi, gitu. Ini Masya Allah gitu. Itulah kebahagiaan itu sesungguhnya. Kebahagiaan itu didapat ya bagaimana membahagiakan. Kemudian berikutnya tadi masalah rekening. Kalau saya sama gini, Lin, kebetulan supervisor saya Elin. Saya ingin berbagi kebahagiaan saya dengan kamu. Saya tidak ingin merasakan saya sendiri ketika saya berbagi itu kepada orang lain. Jadi tolong ketika saya mengajak orang lain, kamu juga maksudnya ikutan juga. Jadi gini, ketika saya dapat transferan, itu nggak ngadep di saya, akhirnya ngadep di Elin. Saya tidak melemparkan tanggung jawab ya. Artinya gini, saya ingin membuat sebuah bonding yang sangat kuat antara SLC dengan supervisornya. Saya tidak ingin juga supervisor itu maksudnya tahu SU kelompoknya sekian nih gitu. Saya tidak ingin gitu. Jadi saya ingin juga bagaimana niat saya yang saya dapatkan itu saya juga akan dapatkan oleh Elin gitu. Jadi Masya Allah. Pahala itu, maka Elin juga akan mendapatkan pahala itu. Itu kan logikanya gitu. Karena itu amal jariah. Jadi
kalau tadi berbicara tentang rekening komunitas, kalau saya rekening supervisor. Jadi ketika setiap apapun, misalkan dapat nih begitu masuk 1 juta, Lin ini wakaf ya, dan alhamdulillah. Jadi Elin itu saya selalu minta catatannya. Jadi ketika ada catatan jam sekian, tanggal sekian, dapat masuk sekian, sampai pengeluarannya sekian gitu. Nah, itu ada semua gitu. Dan itu nanti itulah yang di-share kepada wakif. Jadi saya nggak megang gitu. Jadi saya nggak megang walaupun nomor rekening saya, tapi ya dia transfer ke Elin karena saya niatnya banyak. Tadi itu supervisor saya juga harus punya pahala. Saya nggak mau buat saya sendiri. Masya Allah. Jadi kalau Bapak Lupi tadi orang transfer ke rekening Bapak Lupi, kemudian Bapak Lupi setelah terkumpul, Bapak Lupi transfer ke rekeningnya Elin, supervisornya Bapak Lupi ya. Itu dalam rangka juga mendekatkan hubungan silaturahmi Bapak Lupi dengan supervisornya gitu ya. Kemudian juga itu secara terbuka juga Bapak Lupi juga melaporkan kepada supervisornya ya. Ini loh uang wakaf yang terkumpul di aku gitu ya Bapak Lupi ya. Jadi saya punya catatan, jadi Elin juga punya catatan. Catatan. Cross check ya jadinya ya. Jadi double cross check. Manusia itu pasti punya kelemahan kan gitu. Jadi artinya Elin gitu kan. Nah, jadi saling cross check aja kami berdua gitu. Jadi insya Allah lebih maksudnya lebih sama-sama mengamankan ya dia-dianya. Oke. Kalau masalah bagaimana tekniknya, saya sih jadul ya gitu maksudnya. Ya cuma itu aja apa tuh namanya japri aja. Dan alhamdulillah saya kira gini, setiap bulan itu punya catatan. Oh iya, ketika saya dapat 70 nama, maka closingnya 12 sampai 13 buku. Tapi ketika saya 50 nama, dapatnya cuma 8 buku. Jadi tiap bulan itu udah akhirnya kelihatan grafiknya gitu ya. Oh iya. Udah bisa kebaca ya Bu ya. Jadi karena Mbak ya. Ketika kan udah ada catatannya kan gitu ya. Tiap bulan itu udah ada nama catatannya dan itu kan ternyata rutin. Dan kalau ya itu tadi saya bahasannya adalah semua itu turun naik. Jadi ketika saya lagi banyak banget kegiatan gitu ya dan luar biasa, terus juga menyedot banyak pikiran, akhirnya dapatlah 50 orang. Oh iya ternyata hanya dapat 8 lembaga, 8 paket buku gitu. Tapi kalau misalkan ini ternyata dapat 70 buku, 70 orang, 13 lembaga gitu. Itu berdasarkan data yang karena Pak Lupi udah konsisten itu gitu ya, memilih peran menjadi pejuang wakaf di STI ini, jadi kebaca ya datanya itu ya, kurang lebih udah bisa narik data seperti itu ya Bapak Lupi ya. Jadi kita punya data, kita punya maka sekali lagi secanggih-canggihnya IT, secanggih-canggihnya orang, tapi harus tetap punya catatan yang manual. Oh gitu, oke. Nah Bapak Lupi mungkin sekalian bisa menambahkan, kalau Bapak Lupi sendiri punya muakif tetap nggak? Dan gimana caranya bisa, ini ada Uni nih ya, kebetulan teman kita nih baru dari STI Sumbar, gimana caranya tuh bisa misalnya dapat muakif tetap gitu yang konsisten, atau gimana caranya mengajak orang menjadi wakif Bu? Saya kebetulan udah 2,5 tahun ini waktu 2,5 tahun ya. Oke. Wakaf ini, dan 2,5 tahun itu juga orang-orang yang 50 nama itu adalah yang konsisten di tiap bulan. Tiap bulan. Jadi dikumpulkan dari ring hanya ring dari 25.000 sampai 3 juta itu. Oke. Ya. Jadi itu tiap bulannya akhirnya gini. Kita akhirnya mempunyai nama-nama wakif tetap. Karena kan juga jangan sampai ketika kita mau mengajak dan jatuh itu akhirnya kan punya tetap ya, jadi sekian 50 itu jadi tetap tiap bulan. Itu mereka, jadi sebelum kita japri aja udah ada yang transfer. Udah transfer ya. Udah ada transfer. Jadi kita bilang gini, aduh malu nih, belum laporan udah di ini, udah deh, gue percaya sama lo gitu, sampai gitu tuh. Jadi bahasanya sampai begituan gitu. Jadi artinya, dan itu nggak ujuk-ujuk bisa dapat segitu ya. Artinya prosesnya kita juga bahasanya menanam dulu. Ketika kita juga nggak usah itu deh, nggak usah baperan misalkan. Jangan dikira yang gini, Mbak,
kok enak banget sih tiba-tiba dapat transfer 1 juta, dapat transfer 500, dapat transfer 2 juta gitu ya. Dan itu dikira jangan dilihat enaknya aja, banyak gitu yang Itu ada proses sebelum-sebelumnya ya. jadi gini, jangan males lah ketika di grup itu. Kalau kita di grup SD, SMP, SMA, saya itu cuma ngumpulin gitu, SD, SMP. Oh, ngumpulin. Jadi di grup-grup yang di mana kita bergabung ya, waktu teman-teman SD, SMP, SMA jadi gitu kita ya. ketika sudah bergabung di grup-grup itu, jadi jangan pasif. Jangan pasif, jangan jadi silent reader ya. Harusnya jadi member yang aktif ketika dimanapun kita bergabung di WA grup gitu ya Bu ya. Dan maafkan, saya tidak pernah mengajak wakaf di grup. Oke. Nggak pernah. Jadi by Wafri. Ya, by Wafri, dan ketika itu di grup, sifatnya itu informasi yang memang mengajak kebaikan, terutama ini ruhiyah tentang ke arah ruhiyah pandemi ya. Jadi orang udah pada tahu. Jadi kalau misalkan gini, oh itu mah nanyanya kayak itu gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah apa gitu ya, baru nanti dia nanyanya ke kalau kita mau membaca surat apa, nah, itu dari kita. Jadi artinya memang sampai kita punya dibilang kalau kita ada masalah apa, ngerujuknya ke itu gitu. Jadi artinya sampai gitu. Dan itu itu adalah bahan kita gitu. Jadi jangan dikira, jangan membuat dan berpikir bahwasanya grup itu membuat kita pusing. Justru semakin banyak grup yang diikuti, semakin besar peluang wakaf dana wakaf yang bisa didapat ya Bu. Tapi tadi kuncinya ya, kita aktif ya di grup itu ya, jangan jadi silent reader, jangan silent reader aja gitu ya. Gimana orang mau kita ajak, kenal, kalau kita sendiri tidak misalnya mengajak orang, memberikan ke orang lain itu. Memberi dulu ya Bu. Jadi bagaimana mau menerima kalau jadi kalau selama ini Bapak Lupi, pelaporan Bapak Lupi itu kepada para wakifnya gimana Mbak? Sehingga akhirnya Bapak Lupi bisa punya 50 sampai 70 wakif yang memang itu tetap gitu. Ya, jadi itu tadi ya, karena saya tim berdoa Erwin, kan? Jadi saya minta kalau misalkan lembaga-lembaga itu, dan saya punya berdua Erwin itu punya grup sendiri. Jadi misalkan ketika ini laporannya itu macam patut ke grup. Terus karena saya minta Erwin, tolong Lin, aku ada amanah di sini, jadi nggak bisa. Jadi Erwin lah yang buat itu nanti kayak tanpa segala macam itu Erwin. Terus kalau yang tulisan-tulisan itu baru saya. Gitu. Jadi kita kerja, artinya kerja timnya berdua sama supervisor lah gitu. Saya inginnya saya nggak mau buat sendirian gitu, saya harus tim gitu. Saya mau kerjanya bareng-bareng gitu. Jadi artinya ketika itu jadi kerjaan barengan, maka insya Allah akan lebih ringan. Jadi insya Allah teman-teman, ayo ajak aja supervisor ya. Maaf ya supervisor. Maaf, supervisor siap-siap dikerjain. Bukan dikerjain sih, sama-sama ya, sama-sama dapat keberkahan, kebaikan dari wakaf yang kita kumpulkan ya Bu. Ya, jadi sama-sama ke surganya nggak sendirian. Enggak sendirian. Bapak Lupi ini ada mungkin bisa nanya tadi. Kalau misalnya yang wakif tetap tadi terus lupa gitu, kok nggak transfer gitu, udah berbulan-bulan gitu. Itu Bapak Lupi gimana, ngingetin atau ya udahlah, nggak, mungkin memang lagi sedang tidak ada dana yang bisa diwakafkan gitu, atau gimana Mbak? Di reminder nggak? Ya, kalau saya reminder, jadi gini. Reminder, oke. Ya, jadi tetap bahasanya mungkin sampai pada tahu ya. Kalau saya bilang mah wah galak banget gitu. Itu beliau nggak galak. Jadi arti gini, sampai pernah nggak dicuekin? Sering saya bilang. Sering ya. Jadi cuma dibaca di read doang. Terus tidak ada balasannya. Kemudian akhirnya sampai dia bunyi dulu baru saya diam. Jadi artinya ketika dia udah mengatakan maaf gitu, baru gitu. Jadi saya berhenti. Oke. Tidak ada kata maaf gitu. Jadi ketika tidak ada kata maaf, Bapak Lupi tetap positif thinking. Oh mungkin memang belum sempat transfer, diingetin lagi terus ya gitu ya. Sampai ada kalimat dari dia, maaf mungkin saya bulan ini nggak gitu ya. Iya betul gitu. Dan itu kuncinya jangan baper jadinya ya Bapak Lupi ya. Iya, kalau saya mending lapar daripada baper. Oh mendingan lapar daripada baper.
Iya, jadi begitu teman-teman. Jadi jangan dikira saya cuma maksudnya gampang banget mendapatkan sampai 50 segala macam. Jangan dikira gitu. Jadi artinya saya pernah diomongin segala macam. Banyak gitu. Artinya ini kan cuma ceritanya yang kelihatannya enak ya, gitu. Tapi di balik itu kan banyak gitu ya perjalanan-perjalanan yang kalau dicuekin udah sering gitu segala macam. Terus kalau dia pokoknya terus apa kita tinggalin? Enggak, justru jangan ditinggalin. Ketika dia udah cuekin segala macam itu, ya jangan langsung diajak wakaf dulu dong. Paling yang paling bisnis itu adalah hatinya. Jadi artinya ketika japri itu jangan langsung ngajak wakaf, ditanya bagaimana kondisinya segala macam. Dan saya berbahagia sekali ketika japri itu kita tahu akhirnya kondisi tadi teman-teman kita. Ya, jadi akhirnya kita juga kan maksudnya yang karena kita juga bisa walaupun bukan dari komisi kita, tapi ternyata kita bisa mengajak orang lain lagi. Kita bantu teman kita keputusan ya, dia butuh dan kan gitu. Jadi artinya berbahagialah ketika kita masih bisa kesempatan untuk menjampri orang lain. Kalau itu saya selalu berpikir positif thinking ya. Jadi jangan pernah, aduh nggak enak, aduh kayaknya gini, kayaknya kita maksa banget. Itu saya tinggalin kamus-kamus. Oke. Ini tidak ada kamus yang baperan. Jadi menjapri orang itu salah satu tanda syukur dari Bapak Lupi diberikan tangan yang sehat, yang utuh, bisa mengapri orang, mengajak kebaikan gitu ya. Iya betul Mbak gitu. Jadi jangan, kalau kan sesuai ya apa yang kita pikirkan pasti akan kau dapatkan. Jadi kalau kamu berpikir baper, ya baper juga yang didapat. Baper juga. Kalau kita dapatnya positif, maka saya berpikirnya saya berpikir dapat bukti transfer. Beneran dapat bukti transfer. Masya Allah. Oke, Pak Ba mungkin bisa menjawab lagi, menjawab juga nih. Ada pertanyaan, apakah memang setiap ketika penyerahan buku gitu tuh harus ada foto atau apa gitu? Nah, gimana terhadap lembaga-lembaga yang susah banget dimintain fotonya gitu? Mungkin ada teman-teman di sini yang juga biasa wakaf ya, gimana cara melakukan pendekatan gitu ya, pendekatan agar orang yang menerima, lembaga yang menerima itu dengan senang hati memberikan laporan, foto-foto atau kegiatan-kegiatan gitu. Gimana Pak Ba? Baik, pertama-tama tadi terima kasih sharing Mbak Walupi itu mantap, luar biasa emang. Mantap ya. Jadi jangan melihat Mbak Walupi enak banget ngumpulin 8 paket, 12 paket perjuangannya. Iya Allah. Jadi emang kadang kita kan 50 wakif tetap sampai 70 Pak. 50 sampai 70 udah banyak banget ya. 50 sampai 70 kan kesannya enak banget punya wakif tetap, tapi tadi ada behind skin-nya itu yang jempol udah luar biasa untuk japri, yang tidak pernah menyerah, tidak pernah kalah menyerah, kecuali kalau udah minta maaf nggak bisa transfer baru berhenti. Ya kita kadang baru di read doang udah baper gitu ya. Ya artinya memang jangan cuma melihat bagusnya doang, ternyata sebalik itu ada banyak perjuangan teman-teman semua. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin tadi tentang laporan. Laporan ini sebenarnya memang kalau kita dari awal komitmen sebenarnya lebih enak. Cuma kan akan jadi lebih susah kalau di awalnya komitmennya kurang kuat. Komitmen dengan penerima buku ya, apalagi kalau kemudian penerima bukunya jangan-jangan nggak tahu kalau dia mau dikasih buku. Tahu udah muncul di flyer, dikasih buku, udah terima. Susah kalau kemudian kita nggak bisa mempublikasikan. Kalau nggak mau dipublikasikan hasil wakafnya gitu. Karena satu sisi ya karena kita bergerak di media sosial kan kita perlu bukti-bukti gitu kan. Itu yang penting banget. Ya sebisa mungkin dari awal harus dibangun komitmennya, minta foto gitu ya. Ya kalaupun ya jangan cuma sekali, tapi jangan sebut pas penyerahan doang udah. Nah kemudian juga jadi catatan, dulu Madi sering ngingetin, foto yang lebih berbicara dong, jangan cuma foto mereka lagi nerima buku gitu ya. Itu kan ya seremonial banget ya. Foto pas baca buku itu justru yang penting gitu kan. Oke, mungkin ada foto seremonial, serah buku, serahkan kardus gitu. Tapi foto ketika membacanya itu yang lebih ngena gitu ya. Justru kalau kemudian foto lagi baca buku, mereka lagi asik main puzzle lagi, itu kan lebih berbicara. Nah, bagaimana kalau kemudian masih nggak bisa juga diminta fotonya? Ini harus berjuang ekstra keras ini harus ya. Katanya lagi lah. Datangin gitu. Datangin lagi pokoknya gitu ya. Karena kita tetap butuh foto itu. Usahakan sebisa mungkin dapat fotonya, entah gimana caranya gitu ya. Susah juga kalau nggak ada fotonya gitu.
Itu sih mungkin catatan kalau buat yang nggak mau nggak mau ngasih foto. Kalau saya sih mikirnya kalau dari awal dia nggak mau dipoto, nggak mau ngasih foto, ya udah nggak usah dikasih, cari yang lain yang mau. Gitu. Mungkin atau mungkin tadi di depan itu ada prolognya Pak Bayan. Jadi ketika kita mau ngasih ke lembaga tertentu, kita sudah ada sebuah nanti kami mau ada wakaf buku ke lembaganya Bapak gitu. Mohon nanti ada laporan fotonya karena sebagai laporan pertanggungjawaban gitu juga ada. Kita harus ada pembicaraan juga begitu ya Pak ya. Iya, itu gitu penting ya. Meskipun banget. nanti ketika udah ada pembicaraan bisa jadi mereka nggak foto juga. Ya, sebenarnya di awal kita sudah menempuh langkah prosedur yang memang membuat itu menjadi serius itu. Jadi kerjanya kerja serius itu. Termasuk tadi ada yang nanya, gimana ngajak penerima wakaf agar optimalkan buku udah 3 kali nggak optimal, masih aja di pojok lemari. Nah ini mungkin perlu terobosan juga dari kita. Apalagi berarti ini tahu kayaknya, karena dekat mungkin kita bisa tahu masih di pojokan buku, masih di pojokan lemari. Kadang-kadang bisa jadi penerima itu mereka nggak siap untuk menggunakan. Nggak tahu. Iya. Bahkan mungkin nggak sedikit yang orang beli buku nggak tahu cara nggunain bukunya ya, cuma beli buku kasih ke anak bacain gitu, baca sendiri. Yes. Mungkin sama orang-orang penerima wakaf juga mikirnya kasih ke anaknya nggak mau baca. Ya Allah, zaman gini siapa sih anak yang mau baca? Ya udah. Sekali dikasih. Iya. Kalau dikasih HP ya Pak ya. Iya. Nah mungkin disitulah perlunya kita menghadirkan terobosan baru. Ya kalau memang belum bisa dimanfaatkan, gimana kalau saya hadirkan pendongeng, saya yang hadirkan atau saya yang berkisah deh, saya bacain read aloud, nggak perlu bayar. Atau kalau memang kita punya kenalan, ada teman kampung dongeng atau siapa yang bisa dongeng, saya hadirkan mau nggak? Ya kita kasih 100.000 atau kalau memang kerjasama dengan lembaga mau, saya punya kenalan nih sih, ini pinter dongeng, pinter berkisah, mungkin bisa lebih optimal bukunya. Ya mungkin 100.000, 200.000 untuk biaya bensin kalau dekat mungkin masih masuk lah ya kan kayak gitu. Jadi memang kita harus menghadirkan cara agar kemudian apalagi kalau kita tahu buku yang nggak bisa dimanfaatkan ya, bisa nggak dimanfaatkan dengan cara ini gitu kan, bikin pojok baca, bikin apa sebagainya gitu. Karena memang kadang-kadang masalahnya kalau di sekolah ini mungkin sekolah ya, kalau taman baca sih pasti dibaca ya. Namanya juga rumah baca. Tapi kalau sekolah kadang-kadang di sekolah sendiri udah penuh banget jadwal mereka dengan kurikulum mereka gitu, ngajarnya nggak selesai. Kapan mau baca bukunya? Nah itulah mungkin perlu kita hadirkan kreativitas, terobosan, kita hadirkan pendongeng, atau kita kalau perlu kita bikin acara latihan mendongeng untuk guru gitu, dipaksa gitu harus seperti apa. Atau kalaupun gurunya udah bisa, mungkin gurunya tadi karena gurunya sibuk ya kita lah yang mungkin mengisi gitu kan, atau menghadirkan orang ya agar kemudian bukunya bisa dimanfaatkan, agar manfaatnya itu amal jariahnya nyampe. Terus kalau nggak dimanfaatin juga udah dicoba, ya kita sudah melakukan yang terbaik. Kalau pahala wakaf insya Allah sudah tetap nyampe, cuma mungkin awalnya berharap mengalir terus, ini mengalirnya tersendat-sendat, ini kan sayang gitu kan. Nah itu mungkin. Berarti nanti dievaluasi ya Pak, kalau misalnya ada buku lagi nggak usah ke situ ya gitu ya. Ada proses evaluasi juga gitu dari kita ketika mau ngasih wakafnya bukunya gitu ya. Makanya tadi amal jariah jadi pejuang wakaf itu ternyata luas ya Pak. Artinya nggak cukup sekedar misalnya tadi ngumpulin, kita udah bisa ngumpulin, ngajakin orang, ternyata ada PR lagi, bisa jadi ketemu lembaga, ketemu wakaf yang tadi nggak diapa-apain bukunya, akhirnya kita harus keluar energi lagi, keluar dana lagi, gimana caranya ya agar bukunya bisa bermanfaat gitu ya. Makanya luas banget ya, amalan jariah itu sebagai pejuang wakaf itu Masya Allah gitu ya. Ya masih banyak jadi menghadirkan peluang-peluang kebaikan yang lain gitu ya. Ya apalagi pejuang literasi kan harusnya kan gitu, berarti harus kekeh nih gimana caranya biar bisa terpakai, biar bisa manfaat gitu. Betul, iya. Ini ada apa Bu Nika? Pak mungkin ini satu lagi ya Pak, habis itu udah jam 7. Ya Bu Nika makanya nih, jadi minggu kemarin dia dapat shock terapi dari Japrian Wakaf, dibilang tahu nggak sih ini lagi pandemi, penghasilan utang di bank jalan, penghasilan berkurang gitu ya, mungkin utang di bank jalan terus, SPP juga tetap jangan ngajak-ngajakin sedekah deh. Kalau kayak gitu gimana? Jangan baperan kuncinya ya gitu. Itu juga jadi peluang kebaikan ya. Oke, tuh. Kalau jangan baper sih pasti, tapi kemudian peluang kebaikannya jangan kemudian kita balas, tahu nggak sih sedekah jadi lebih baik pahalanya ya. Tapi kemudian juga dengan itu oke, tadi udah bagus lah, sudah banyak yang istighfar alhamdulillah. Habis itu balas lagi dengan doa terbaik, ya Allah semoga saudaraku akan rezekinya. Itu kan masa jadi peluang lagi
kebaikan lagi tuh, didoakan agar Kebaikan utangnya lagi ya. lunas itu kan. Nah, Kita balikin doain lagi ya Pak, utangnya lunas kan. ya karena kita tahu dia sedang punya masalah, ya mungkin nanti kalau misalnya dia dimasuk grup broadcast, di remove dulu dari grup broadcast gitu ya. Tapi kemudian tadi didoakan dengan kebaikan agar kemudian kan jadinya kebaikan lagi kembali kepada masih ada tetap peluang. Bahkan ketika ditolak sekalipun tadi jangan baper. Tapi masih artinya ketika ditolak sekalipun kita tetap masih punya peluang kebaikan gara-gara kita mau jadi kurir wakaf gitu ya Pak ya. Iya, gitu walaupun ya. ditolak pun masih mendoakan ya Allah gitu kan. Nah, semoga dimudahkan saudara-saudaraku yang yang punya hutang gitu ya. Ya, itu mungkin sebagai sebuah penutup udah jam 7, nanti ibu-ibu nggak bisa beredar di dapur gitu ya. Kalau saya lagi cuti jadi nggak apa-apa, nggak ngantor nih. Oh gitu. Pak, sekalian lah saya todong ditutup dengan doa Pak. Kalau Ustadz mah harus sekalian. Komplit. Komplit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa altaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك لنا في الأمور كلها اللهم بارك لنا في أمورنا كلها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Baik, kembalikan ke Bu Dian. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Bakhtiar atas sharing yang luar biasa. Kemudian tadi ada Bu Nuryani, ada dengan sharingnya yang juga luar biasa tentang masalah pembukaan rekening itu ya. Kemudian dari Bapak Lupi yang sudah share pengalaman DOS selama 2,5 tahun ini menjadi pejuang wakaf gitu. Nah, teman-teman, terima kasih juga buat kehadiran teman-teman karena saya tahu banget pagi-pagi adalah waktu prime time-nya emak-emak gitu ya, tapi sudah diajak untuk duduk manis di depan Zoom dari jam 5:30 tadi sampai sekarang jam 7.10, hampir 2 jam kita. Mudah-mudahan perutnya anak-anak gak keganggu. Anak-anak masih sabar untuk menunggu ibunya menyediakan sarapan. Bismillah ya, ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan kita menjalani peran kita sebagai SLC. Salah satu peran kita sebagai SLC adalah menebarkan buku melalui wakaf gitu ya. Mudah-mudahan ada banyak hikmah yang bisa kita dapat pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakhtiar. Terima kasih Pak Bah, Bu Dian. Jazakallah khair, jazakallah khair. Amin. Pamit ya, saya end meeting ya semuanya. Terima kasih.